Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum bittaqwa faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala wa 'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Ba'd fa nasqul hadithi kitabullah wa khal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat maghrib salat isya memuliakan seluruhnya tempat terasa hari demi hari telah kita lewati hingga kita masuk di penghujung bulan-bulan atau hari-hari penghujung bulan Maret atau Februari atau Sya'ban. Insyaallah ta'ala dan mungkin depan mungkin antara 2-3 hari ke depan sampai kita masuk bulan yang Allah bulan Ramadan tentunya. Bulan yang Allah muliakan, maksimalkan untuk jamaah sekalian jaga kesehatan, jaga hati. Kenapa semuanya jaga hati? Membuka kemungkinan kebiasaan-kebiasaan sebelum Ramadan yang itu kebiasaan kurang baik ternyata masih katut di bulan Ramadan. Ramadan nanti harapan kita ke semuanya, Bapak Ibu muliakan, sebagai orang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mengijabai panggilan Allah dalam masa ibadah siang tersebut, mereka bisa semaksimal mungkin untuk kalangan kaum muslimin dalam keseharian hampir 30 hari nantinya dengan sebaik-baik amaliyah yang kelak akan Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Bagaimana Allah menyatakan bahwasanya kelak pada hari siang tersebut Allah Azza wa Jalla wa yubahikumul malaikatahu. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membanggakan kalian umat Islam di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pesan beliau SAW menyatakan bahwa fa'arullah min anfusikum khaira. Maksimalkan kebaikan kalian, mamerkan kebaikan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal baik yang tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jaga hati kita kaitan masalah dengki, hasud, enggak suka atau yang namanya iri dengki dan lain sebagainya, termasuk masalah ucapan lisan enggak manfaat. Entah ngerasa nikah, entah mungkin mencibirkah, apalagi yang namanya fitnah kafal yadzubillah atau dusta. Kemudian pula bagi muliakan membuka kemungkinan nanti dalam ibadah siam sekian banyak hukum telah dibahas oleh para asatidz di sini, di mana ada satu dalil atau bahkan 2 dalil disikapi dengan beragam kaifiyat. Sambil contoh misalnya terkait tentang masalah kalimat dari Allah yang menyatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum kalian sampai jelas batasan antara benang putih dengan benang hitam, itu waktu fajar muncul. Itulah batasan makan minum seorang hamba ketika masuk pada awal pertama kali ia awali hari puasanya pada setiap harinya, yaitu tadi tulu'ul fajr, munculnya terbitnya fajar shadiq. Ini pun nanti berkembang pemahaman di satu dalil yang sami ayat Al-Quran tersebut. Di satu sisi ketika ada satu riwayat yang Rasulullah menyatakan misalnya
fajar sodik ditandai dengan adanya adzan sholat subuh. Para ulama sebagian besar menyatakan batasan itulah yang haram mutlak orang makan minum. Misal keselaan, bukan keselaan apa kesertan, aja ngombe gelasnya nang di tangan wis nempel di bibir pas adzan, minum atau enggak? Padahal pertama menyatakan haram sudah masuk adzan sholat subuh, sudah waktunya tulu'ul fajr shadiq, maka haram untuk makan minum mutlak. Pun yang di mulut keluarkan kalau bisa. Di lain sisi pula ada pemahaman menyatakan bahasanya dalam Sunan Abu Daud Rasul menyatakan bahasanya idza sami'a ahadukum nida wal ina ala yadi. Misal di antara kalian mendengar adzan sholat subuh dan bejana ada di tangan kalian, entah mau minum posisi kesertankah atau lain sebagainya, kan Rasul berpesan fala yadhahu, jangan sekali-kali diletakkan inak tersebut atau bejana tersebut hatta yaktiya hajatau minhu, sampai ia tunaikan hajat darinya, dalam artian ia tuntas makan dan minumnya dari tangan tersebut. Ini berkembang pemahaman antara dua kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat ketat satu sama lain. Tolong jaga hati, membuka kemungkinan di antara saudara kita beda dalam mensikapi dalil. Sambil contoh bisa tadi ada di antara sudah menyatakan bahasanya oh haram minum udah biarkan dia beramal. Misal jangan yakin kalau masih boleh selama itu inak di tangan atau bejana di tangan, gelas di tangan, piring di tangan, maka kita lanjut dalam keyakinan kita lakukan ini. Tapi satu hal tidak perlu saling mencibir. Intinya mereka berjalan, kita juga berjalan, itu saja. Saya minta tolong jaga hati, jaga lisan, apalagi sama jamaah. Satu masjid beda pemahaman, apakah mungkin? Sangat mungkin. Wabil khus nanti misalnya rioyone beto kegeran cok sampai gitu saja. Insya Allah Ta'ala Ramadan tahun ini, Id tahun ini bareng kabeh insya Allah. Enak Pak bareng kabeh Pak. Budal bareng boleh bareng. Saya masuk pada bab Al-Kabiratu Sadisatu tentang dosa besar yang ke-6. Kemarin kita bahas tentang dosa besar yang kelima terkait masalah dosa man'uz zakat, tentang orang-orang menolak membayar zakat. Kita tuntaskan di satu hadis yang penutup kemarin. Rasul berpesan tentang satu kalimat ini, umirtum bis sholat, kalian diperintah oleh Allah untuk menegakkan sholat, waz zakat, menunaikan zakat pula. Nabi berpesan satu kalimat ini, faman lam yuzakki fala sholata lahu, barang siapa tidak menunaikan zakat maka ibadah sholat pun tidak manfaat bagi dirinya. Hadis ini difahami para ulama yang menyatakan bahasanya hukum zakat kayak hukum yang namanya siam, dalam artian orang sholat nggak siam, sholatnya nggak manfaat. Itu kewajiban semuanya. Kebalikannya pun sama, ada orang siam nggak sholat, seperti siamnya nggak manfaat karena sholatnya nggak dilaksanakan. Sama dalam poin ini pula, dalam kalimat Rasul menyatakan bahwasanya barang siapa tidak menunaikan zakat, di satu sisi Allah tentukan itu semuanya untuk menegakkan sholat, menunaikan zakat. Faman lam yuzakki, barang siapa nggak bayar zakat yang telah Allah wajibkan atas nikmat yang Allah berikan pada diri mereka, fala sholata lahu, maka orang ini tidak layak sholatnya dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khilaf para ulama. Saya masuk poin tentang masalah uququl walidain, tentang masalah durhaka pada kedua orang tua. Bapak Ibu muliakan, saya panjenengan adalah semuanya para anak. Kita semuanya dilahirkan dari ibunda kita kesemuanya, dikandung selama sekian bulan, menyusu atau disusoni sama ibunda kita sekian tahun atau mungkin sekian bulan pula, dan sekian puluh tahun ayah kita bekerja membanting tulang, ibunda kita pun bekerja membantu orang tua kita untuk mencukupi kebutuhan kita, ngasih makan kita. Dari yang awal mula nggak bisa apa-apa hingga bisa mandiri dan sukses hingga seperti saat ini. Tidak satupun dari kita, saya ulangi lagi, tidak satupun dari kita yang menyatakan kita sukses gara-gara hasil jerih payah keringat kita sendiri. Tidak, wallahi tidak. Kesemuanya berawal dari kedua orang tua. Kalau tidak ada mereka, nggak mungkin kita muncul di dunia ini pula. Kalau tidak ada mereka, kita nggak mungkin bisa mandiri seperti sekarang.
Kita saat bayi dulu Pak, ibu memuliakan ngengek cewek pun gak iso, pipis pun cewek pun gak bisa, ganti kelambi pun gak iso Yohan. Lah setelah dibantu oleh orang tua kita, dibina sama orang tua kita, tarbiyah sama orang tua kita, sampai mandiri semacam inilah hasil jeripayah orang tua kita. Dan satu poin, Allah Azza wa Jalla di sekian banyak ayat Al-Quranul Karim mewasiatkan untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali siapapun dia, untuk dan sekali-kali tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Diawali oleh beliau rahimahullahu ta'ala dalam satu ayat Al-Quran di surat yang ke-17, dalam surat Al-Isra atau Bani Israel, di ayat yang ke-23, ayat yang ke-24. Perhatikan saat Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka, langsung Allah menyatakan wa qadha, dan Allah tetapkan dan Allah wajibkan, Rabb kalian telah menetapkan, Rabb kalian telah mewajibkan alla ta'budu illa iyyahu. Yang pertama, agar kalian menetapkan kaitan masalah ibadah, jangan sekali-kali menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian poin ini, para ulama menyatakan bahwasanya poin inilah di antara hak terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh setiap individu hamba, siapapun dia. Dalam masalah ubudiyah, itu hak Allah satu-satunya, dan sekali-kali diselewengkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala dalam satu jenis ibadah apapun itu, baik itu masalah sholatkah, zakatkah, doakah, dan lain sebagainya. Yang kedua, di urutan yang kedua, Allah menyatakan wabil walidaini ihsanan. Perhatikan, dalam kalimat yang kedua Allah menyatakan ada kalimat wawu ataf di sana. Artinya wa qadha rabbuka wabil walidaini ihsana, dan Rabb kami menetapkan sebuah kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Perhatikan, di sini ada kalimat ihsanan. Betul apa ya? Bentuknya nakirah, betul apa ya? Ma'rifat atau nakirah itu? Yang belajar bahasa Arab, nakirah atau ma'rifah? Dinamakan ini nakirah, artinya maf'ul mutlak, dalam artian ai bimakna wa qadha wa ahsinu bil walidaini ihsana. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menetapkan sebuah kewajiban untuk kalian berbuat baik kepada orang tua kalian kedua-duanya ihsanan, dengan sebaik-baik perbuatan baik. Gak cuma baik tok, tapi sebaik-baik perbuatan baik. Perhatikan Bapak Ibu muliakan, kita tak bersama dalam momen di saat ayahanda kita sehat walafiat, ibunda sehat walafiat, di puncak-puncak kesehatan beliau kesemuanya, para ananda sama sekali gak punya keberanian melawan orang tua. Maksudnya bagaimana? Saat ibunda masih sehat walafiat, dia punya hak untuk memukul kita. Saat kita nakal, ibunda jawab kita, mencubit kita, sangat pantas. Pun misalnya ayahanda kita saat puncak-puncak sehatnya dulu Pak, saat masih bisa mencari nafkah, masih mencukupi kebutuhan kita, tidak satupun para anak yang berani melawan orang tua biasanya. Menghormati betul. Mari ini bapakmu teko lho yo, jangan nakal lho yo. Takut. Tapi dalam poin tertentu, masa-masa tertentu, di usia-usia renta, di usia-usia senja, saat gak bisa mencari nafkah, itulah mulai ujian dicoba untuk para hamba Allah Subhanahu wa taala. Ketika bapak masih bisa mencari nafkah Pak, kau nakal kata kayak sangu, wani gak kira-kira anak ini. Sesuk kau nakal kata sangu nih sak minggu kan, boleh sangu dewi, wani gak kira-kira sampean. Mikir kita Pak, sesuk gak bisa jajan, waduh gembuk kan gitu istilahnya. Sama kayak emak, kon sesuk nakal nak kata masak no kon, boleh mangan nang pinggir dalan kono karmu dewi. Anak akan mikir. Tapi di momen-momen tertentu saat orang mulai dia bisa mandiri, telah punya keluarga, hingga kemudian orang tua kita sudah mulai usia renta gak bisa cari kerja lagi, habis keuangannya pula, nafkahnya pun habis, gak bisa cari nafkah dia, kesehatannya pun lemah di satu sisi pula. Itulah momen-momen ketika seorang hamba Allah wajibkan mengawasi kedua orang tuanya. Dalam kalimat inilah Allah menyatakan imma yablughanna indakal kibara. Perhatikan, Allah menyatakan imma yablughanna, dan ketika misalnya yablughanna,
telah sampai indaka di sisi kalian. Perhatikan Allahnya indaka. Kalimat ini menyatakan tentang dekatnya hubungan antara orang tua dengan para ananda, dalam artian sebuah sifat yang wajar ketika orang tua hidup di masa endingnya, di masa-masa tuanya hidup bersama anak, itu hal yang wajar. Saya ulang lagi, Pak. Allah menyatakan imma yablughanna indakal kibar. Misalnya telah sampai usia tua indaka di sisi kalian, menunjukkan dekatnya anak dengan orang tua. Dalam artian di usia senja tersebut anak wajib dekat dengan orang tua tanpa terkecuali, entah satu rumah atau beda rumah. Maksimalkan, misal di antara kita punya saudara 4 orang, minimal ada 1 atau 2 dari keluarga kita yang senantiasa siap mengawasi keluarga kita, yaitu orang tua kita tadi. Pun misalnya beda rumah, jangan sampai jauh-jauh banget. Sambil contoh misalnya, ibu mau nanti manggone, nah ini mas nanti Simorejo, terus sampai manggon nanti aku nanti Krian, atau tak cedek kira-kira? Simorejo Krian atau tak cedek? Jawadoh, bukan Jawadoh ibu. Kan ono tol, iya nek gak macet, ini lo macet. Kemarin hujan deras kan tapi ya? Kemarin hujan deras kan? Itu kan macet di tol kawasan Marah kemana Sidoarjo itu, ada truk pasir numplek itu. Dari jalan tol Perak sampai Masjid Al-Akbar macet total, gatol total itu. Orang mau jalan kemana-mana nggak bisa itu. Itu contoh kecil aja. Tol nggak bisa menjamin. Lah dari sinilah, misal kita punya orang tua masih hidup, itu momen seorang hamba mencari keberkahan orang tua. Dan layak, kata Rasulullah menyatakan bahwasanya pintu sorga itu dekat dengan keberadaan kedua orang tua kita. Siapapun beliau, apapun keadaannya, sikapnya pun apapun sikapnya. Ketika kita masih punya orang tua, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian apa? 2 pintu surga terbuka lebar untuk kita maksimalkan. Ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti bisa dilihat, biasa disampaikan ketika ending siaran Ramadan nantinya. Saat Rasulullah SAW dawuh ketika menaiki mimbarnya 3 tingkat, amin amin amin, semua menyatakan ya Rasulullah ma'amamta, ya Rasulullah yang ini apa coba, jadi kami ini apa? Rasul menyatakan ja'ani Jibril alaihi salatu wassalam, Jibril barusan ngasih tahu saya tentang 3 orang yang sia-sia dan rohima anfurajudin, celaka mereka, rugi mereka semuanya. Di antaranya apa? Man adraka abawahil kibar, barang siapa di antara mereka mendapatkan kedua orang tuanya dalam usia senja, ahaduhuma au kilahuma, entah dua-duanya atau satunya, misalnya tinggal satu saja, tapi kepada orang tua ini wal mudkhilahul jannata, tidak bisa menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Orang tua inilah di antara momen seorang ananda memaksimalkan dirinya sebagai pencari surganya Allah. Itu pintu surga tanpa terkecuali. Kalau kita punya orang tua, kita sia-sia untuk ruginya luar biasa, ikhwah. Wallah ruginya luar biasa. Dari sinilah sebuah nikmat, wallah sebuah nikmat di saat ananda bisa hidup bersama orang tua di masa-masa usia senja. Langsung menyatakan indakal kibar, di sisi kalian. Karena apa? Dalam artian orang tua di masa ketika ia sehat bisa ngopeni kita tanpa ada yang namanya keluh kesah sama sekali. Saya mau tanya, kita pernah ngengek Bapak tengah malam di saat emak bapak kita pulas tidurnya, kita minta tolong emak atau bapak, Pak, ya Pak mau ngengek. Saya mau tanya, Bapak jenengan protes enggak? Jenengan usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, minta bapak emak antarkan ngengek, protes enggak tengah malam bapak kita gugah itu? Jujur mawon. Adakah di antara para yahda di sini, saya punya anak, jangan punya anak pula di antaranya, di saat mereka usia kecil dibangun sama apa anak kita, ya bibi,
Ya pak mau ngengek, marah nggak jenengan? Biasanya kalau dek anakmu lucu nih, dek apa? Buka aku lu disat botol dari mana? Ada di antara nyat botol, abi glodak ngono iku. Aku ngengek misalnya gitu. Tanpa ada rasa marah para bapak. Juga emak pun sama, tanpa ada rasa marah. Ketika usia senja, saat bapak emak kita ngengek, saya mau tanya, apakah ada di antara anda yang protes? Jazakallah khair, barakallahu fiik. Paham nih kira-kira ya? Di saat emak kita posisi sepuh, ayah kita usia tua, rendah, tengah malam ngebrok misalnya gitu, ngengek, bangunkan kita teriak-teriak, misalnya contoh ngambil nama kita, manggil nama kita, Yahya ngomong gini, aku ciket kelon nabi bojoku, ya apa kamen ngomongnya gremeng izan, ket turai bojo ket mapan jaluk dia cewoki, gremeng izan. Bedakan antara sikap seorang Yahya dengan sikap seorang ayahnya Yahya tadi. Sama atau beda kira-kira? Sama atau beda kira-kira? Sangat beda. Buka kemungkinan para anda menyatakan saya siap ngerawat orang tua saya, ngengek, ngebrok, pipis, sak waya-waya aku siap ngeramut, tapi berapa lama? Ada masa boring di sana. Ada masa-masa para anak ingin keluar sama anak-andanya, sama istrinya liburan. Bayangkan Pak, bapak ibu kita mendengar anak mantu cucu liburan itu senang nggak kira-kira? Jenengan kan para orang tua, untuk para kongkong, bakung-bakung ini, jenengan dengar kalimat dari ananda jenengan sama mantu jenengan sama cucu jenengan, ya badhe liburan nang di nang kene pirang dino, rong dino, sedino sewengi tapi rong dino. Misal anak gak ngejak bapak sama ibu, getun gak kira-kira? Bapak ibu yang bisa menjawab tentunya. Itulah sifat orang tua kita. Layak dalam kalimat ini Allah menyatakan, bagi para ananda Allah tetap sebuah kewajiban, misalnya telah sampai usia renta mereka, yang mulai gak bisa apa-apa, gak bisa nyari nafkah, gak bisa nyukupin kita lagi, hartanya habis tuntas sudah, bahkan gak punya apa-apa lagi, hidup bersama kita. Ahaduhuma au kilahuma, satu atau dua-duanya. Misal jenengan masih Allah karuniakan seorang ibunda, wallah nikmat azimah, nikmat yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Momen jenengan berbakti sebaik-baiknya untuk ibunda kita. Pun misalnya tinggal bapak kita, pun momen yang indah bagi jenengan mencari surganya Allah di sana. Ganjang. Ada satu kisah, ya kawan semuanya. Ada satu ikhwah kita, para syekh kita menceritakan tentang kisah seorang sahabat beliau yang seringkali gendong orang tuanya di masa usia renta. Ngapunten Bapak muliakan, ada di antara orang tua yang mulai usia senja Allah cabut beberapa kenikmatan. Nikmat jalan kaki udah gak bisa, berjalan udah gak bisa, gerak pun sulit, makan minta ditulang. Terkadang tulang pun dikudo sama orang tua, didoni kita, disembur-sembur gitu. Syekh kami cerita, satu ikhwan kita seberik padang pasir, kembalikan ontanya dia, digendong emaknya, bawa mobil, dipapah, digendong, terus kemudian emaknya ini ngapunten, mulai hilang ingatan. Anak ini yang gendong emaknya dilempari batu sama emaknya. Anaknya hindar terus, dilempar bidagon, tapi nggak mau jauh dari emaknya, tepat mengawasi ontanya. Dilempar lagi bidagon lagi, lempar lagi bidagon lagi. Suatu pegawai tanya, ngapa mau gawa ibumu? Ngapain ngapa gawa? Dia ngomong, ini mak saya yang dulu saya nakal, emak gak pernah ngeluh sama sekali. Saya seringkali melemahkan beberapa hal hingga kemudian emak malu gara-gara kenakalan saya, tapi emak gak pernah marahin saya.
Pun sama sekarang mak, saya mulai hilang ingatan, saya dilempari batu, mending saya kena lempar daripada orang lain dilempar sama mak saya. Perjuangan seorang Anda, ya ikhlaskan, gendong maknya, mengembala onta, dilempar batu, ia terima, ia pindah tempat tanpa mau ngomel, mak loro mak, tanpa ngomong gitu, gelodak ya dia pindah udah. Itu perjuangan para Anda. Dalam kalimat ini pula Allah menyatakan, misalnya di antara kalian mendapatkan salah satunya atau bahkan dua-duanya dalam pemeliharaan kalian, dalam pengampuan kalian. Perhatikan pula, ini di antara beberapa kalimat yang terkadang salah dalam pemahaman kalangan kaum muslimin. Yang terkadang para orang tua itu sungkan ikut anak, sungkan aku urip ambek anakku, lapo sungkan melok anakku, sungkan melok mangan ambek anakku. Satu hal Bapak muliakan, rezeki panjenengan, rezeki para anak itu rezeki orang tuanya. Sampai Nabi menyantumkan pada orang tua tersebut, fakuluhu hani'an mari'an, untuk kau ayah nek tinggal di rumah anakmu, makan yang tenang, makan yang nyaman. Dalam artian apa? Rezeki anakmu itu rezeki panjenengan, terutama para anak laki-laki, bukan anak perempuan, anak laki-laki terutama. Kalau kita punya orang tua dari para laki-laki tersebut, rezeki kita rezeki orang tua kita. Pun misalnya orang tua kita bisa makan di rumah kita tanpa ada rasukan, itu di antara tarbiyah terbaik yang Allah berikan untuk jenengan semuanya. Nikmat azimah. Karena apa? Orang tua jenengan melihat jenengan adalah orang yang bukan beban. Ia bangga hidup bersama anaknya. Ia bisa makan seenaknya sendiri. Dalam artian apa? Ini rezeki dia yang ia makan sebagaimana anaknya kalau makan di rumahnya dia dulu. Kita Pak, saya jenengan ke rumahnya emak, makan itu pakai izin gak kira-kira? Saya panjenengan tinggal di rumah emak, mau makan minta izin gak kira-kira? Jawab yang keras. Makan tanpa izin, kepek sakarpe di atas bagaimana kira-kira? Tanpa beban. Itulah hak orang tua dalam usia rentanya dia. Pun misalnya orang tua di rumah kita makan dengan seenaknya sendiri, biarkan Tuhannya orang tua. Pun misalnya ngapunten, pasangan kita gremeng, sampaikan pada istri kita, dek itu bapakku, dek itu emakku, dek itu beliau-beliau hidupi aku. Sampai bisa seperti ini, bisa nguripi kamu pula. Sangat gak layak para istri ketika ngomel tentang kisah mertuanya. Satu hal, memang betul Bapak yang muliakan, kehidupan sama orang tua itu sekian banyak gesekan, apalagi dalam usia rentanya beliau. Kayak anak kecil, rebelnya luar biasa, betul rebelnya luar biasa, ngomel luar biasa. Apapun yang kita lakukan kena omelan semuanya. Pakai baju gini lah nggak pantas kah? Mau pergi ke sana kan nggak boleh kah? Bu, melok tak bu? Emoh, lah itu lah tidak aja budal. Mobilnya wis siap, ayo derek, emoh. Betapa jengkelnya hati saat itu tentunya. Allah menyatakan fala taqul lahuma uffin, maka para ananda haram untuk kalian menyatakan kalimat uf. Perhatikan kalimat uf ini Bapak Ibu muliakan. Imam Al-Mujahid menyatakan tentang kalimat uf ini apa? Idza ra'aita minhuma fi hali syekhin al-ghaiti awil bauli. Itu kalimat uf ini Pak biasanya muncul di saat kita para ananda melihat orang tua kita dua-duanya dalam keadaan usia renta dalam masalah ngenge ataupun kencingnya dia. Hingga kemudian ada kalimat yang gak pantas kita lontarkan pada ayahanda kita atau menggunakan kalimat itu loh. Halah bu, dalu-dalu kok ngising sih bu. Halah pak, kok ya mene sih pak Jawa tak genteni payah persik gak ngene. Gue gak mau ngising, sudah ngomong gak ngengek tak pak. Gak, diganti payah persik jebrot mari ngono. Pernah ngalami gak kira-kira? Kita pernah ngalami. Pampersnya lo kok cek sithik isine tak genteni ya gak ngengek, enggak digenteni anyar jebrot mari ngono ngengek. Kita ngomong itulah sebab bau gak enak. Allah haramkan kalimat yang rendah ini, sepele kalimatnya ngeluh saja semata, cuma ngeluh. Allah haramkan. Apalagi misalnya wala tanharhuma, dalam ucapan kasar menghadap mereka.
Bapak, yang meningising, kok gak disikil ya dhewe. Terlalu di antara kita kan punya orang tua seperti Pak, rewelnya luar biasa, wallahi luar biasa. Saya kata di kawasan sini Pak, kawasan Sukolilo sini, cari ketan tengah malam itu di mana kalau di sini tuh? Cari ketan, tahu ketan nggih? Tahu ketan nggih? Cari ketan tengah malam, di mana di sini carinya? Mulyosari ada Mulyosari. Di sini masih ada. Alhamdulillah. Sering kali para orang tua teman-teman itu, pin ketan tadi habis kenteni ngengeng gitu Pak, jam 1:30 malam itu. Ketan Pak, udan Pak, luwe kuwai barangnya kemudian. Anaknya keluar, banjir itu Pak, payung untuk melakukan jalan tembok. Nyampe rumah dapat ketan, bapak turu itu Pak. Digugah iku sakno, kan digugah iku jari jaluk ketan. Sempat digugah sama teman kami, Pak, jari jaluk ketan. Kon niku anak bapak mau turun mbok gugah bayangno. Serba salah. Ini gambaran orang tua kita gudol. Tapi satu hal tolong dipahami, tidak ada istilah bapak nunut orang tua. Yang ada selama-lamanya kita yang nurut orang tua kita sampai kapanpun itu, sampai kapanpun. Betul kata Rasulullah SAW, rezeki orang tua rezeki anaknya, kebalikannya pula rezeki para anak rezeki orang tuanya pula. Jadi pun misalnya orang tua jenengan hidup sama jenengan ngepek mangan dewi, nedil panganan dewi, berarti dia posisi nyaman di rumah itu. Jenengan sukses bagi ananda yang luar biasa. Tapi kalau sampai orang tua jenengan sungkan sama pasangan jenengan, berarti jenengan masih trouble di sana. Entah trouble di sisi istri panjenengan atau suami panjenengan atau yang lainnya. Dalam kalimat Allah menyatakan wala tanharhuma, haram bagi kalian para ananda mencaci mereka, menghadiri mereka kalimat kasar. Wa qul lahum qawlan kariman, ucapkan kalimat yang paling enak, yang paling lemah lembut, yang paling mulia. Ayat setelahnya Allah menyatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati. Wahfid tawadhu. Untuk kalian punya kewajiban tunduk, tawaduk dengan kalimat yang paling sopan santun. Perhatikan, saya punya atasan, jenengan pun punya atasan. Dalam hidup masyarakat sosial kita punya atasan. Siapa atasan kita? Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, ada Pak Camat, ada Pak Wali Kota pula. Itu atasan kita kesemuanya. Kalau kita bicara kepada mereka semua tersebut, nggak mungkin dengan kalimat yang kasar. Kecuali kalau wali kota tadi teman kita. Ya apa Mas? Ngopi rokok pojok lo. Lo gak enak ya mana? Siapa porona pojok. Itu enak kalau sahabat kita. Misal bukan sahabat kita, berani nggak ngomong dengan cara seperti itu kita? Gak ada yang berani tentunya, sungkan. Lah ini misalnya bapak atau mak kita, itu lebih utama kita mulai kalimat yang lemah lembut. Wahfid lahuma janahadzulli. Allah kabarkan di sini dengan janah, dengan sayap seekor burung. Seekor burung Bapak muliakan melindungi anandanya dengan sayapnya pula, mencari nafkah dengan sayapnya pula. Dalam kalimat ini Allah menyatakan tawadhulah kalian, rendahkan diri kalian di hadapan keduanya tersebut. Dalam artian panjenengan misalnya saat ini lebih sukses dari orang tua kita sebelumnya, ini pertanda orang tuanya lebih sukses dari panjenengan. Dalam artian apa? Mereka sukses mendidik anak-anak yang bisa melampaui taraf ekonomi dari orang tuanya. Sambil contoh misalnya, kita punya ayahanda cuma seorang tukang becak, tapi anandanya ahli ekonomi. Dalam artian seorang tukang becak tersebut dengan keringatnya, dengan jerih payahnya, dengan maksimal ia mencari nafkah dengan cara yang halalnya, ia bisa mendapatkan seorang anak ahli ekonomi. Sama dengan hal ini pula, misal ayah kita cuma bengkel, pinggir jalan, bengkel motor, tapi halal. Dia bisa menyekolahkan anandanya hingga mencapai derajat mencapai seorang dokter bahkan.
dokter kesehatan, dia sukses mendidik anaknya selama itu pula. Misal contoh, ayah kita cuma burung mebel, tukang lap-lap itu loh Pak, bikin yang namanya mebel kayak gini nih, digosok, nggak mau dipelitur itu loh. Berapa penghasilnya? Kecil. Tapi misalnya seorang anaknya bisa mencapai sekolah doktorapan mungkin S1 ke S2 atau S3K, pertanda ayahnya luar biasa. Dalam kalimat ini, setinggi apapun derajat kita, ingat kita punya orang tua yang sukses. Subhanallah. Pemimpin kita rahimahullah ta'ala, sambil contoh Presiden Soekarno dulu, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, hingga presiden setelahnya pula. Perhatikan Pak, banyak diabadikan dalam foto-foto. Nanti tolong jadi foto Pak tentang Presiden Soeharto rahimahullah ta'ala mengangkat ibundanya, gendong. Di lain sisi banyak jenderal di belakang beliau yang bisa ngangkat lebih kuat tentunya. Dia punya ananda Mas Tommy, dia punya ananda Bambang Triatmojo yang masih satu muda dan segarnya luar biasa. Perhatikan, tapi Pak Harto masih gendong dia. Apa alasan beliau? Ini mak saya dulu digendong sama mak saya masih kok gendong mak saya. Dia tunjukkan di masyarakat Indonesia kalau dia bisa menghargai orang tuanya. Dalam artian, walaupun dia seorang presiden, masih mau merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Dan itulah kunci suksesnya seorang anak. Dan rata-rata ngapunten, banyak orang sukses gara-gara apa coba? Baktinya luar biasa pada orang tuanya. Semakin dia jadikan orang tuanya raja, semakin dia sukses di akhirat pula. Bahkan di dunia pun Allah berikan semuanya. Allah menyatakan, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Untuk kalian ada satu adab. Mintalah doa kepada Allah Azza wa Jalla senantiasa. Rabbirhamhuma, ya sayangi mereka semuanya ya Rabb. Dalam artian Pak Ibu muliakan, membuka kemungkinan orang tua kita salah dalam langkah, salah dalam sikap, salah dalam masalah jalan langkah hidupnya pula. Berapa banyak para anak itu malu punya orang tua kriminalitas, malu hatinya. Tapi satu hal, sejelek apapun orang tua itu orang tua kita. Pun ada di antara kita orang tua kita salah langkah dalam berbuat adil pada anak-anaknya semuanya, hingga ada statement menyatakan, kamu nak wes gak usah njaluk barang iki gitu masmu, kamu gak layak misalnya gitu. Jelas ini salah. Tapi satu hal, itu orang tua kita. Pun misal ada kalimat seperti ini misalnya, nak dok iki omahe dienggo mbakmu, kon gak usah tuku omah gak ono duit bisa bapakmu. Terima apa? Minta sama Allah hak kita nantinya. Ya Rabb, saya minta hakku ya Rabb pada jenengan, gak minta sama orang tua saya minta jenengan ya Rabb kekayaan tentunya. Kalau nanti ya Rabb, bapak gak bisa memberikan saya rumah, saya beli rumah sendiri. Minta sama yang terbaik, biar minta nuntut sama jangan nuntut orang tua kita. Doa ini Pak memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa ampun untuk mereka semuanya. Bagi yang telah wafat rahimahullah taala, pun misalnya masih hidup di hadapan kita, bersama kita, misalnya tolong maksimalkan, wallah maksimalkan. Itulah pintu surga kita ke semuanya. Saya masuk pada ayat yang kedua, di ayat yang surat Al-Ankabut ayat yang ke-8 Allah menyatakan, wasainal insana biwalidi ihsanan ay husnan. Dan kami wasiatkan untuk kalian semua para manusia bil walidaini husnan, kepada kedua orang tua bersikap yang husnan, yang sebaik-baiknya. Ayat yang sama dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala surat Luqman surat ke-31 di ayat yang ke-14. Saat Allah menyatakan wasainal insana biwalidayhi, dan kami wasiatkan untuk kalian semua manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Hamalathu ummuhu, ingat tentang ibunda kita yang telah mengandung kita di dalam perut beliau, dalam perut beliau, dalam yang namanya jasad beliau. Wahnan ala wahnin, dalam posisi berat dan di atas berat lagi pula, susah payah. Kita punya istri semuanya. Bagi yang jomblo insya Allah segera punya istri, entah janda pun yang namanya perawan. Saat istri hamil, semua sikap tidur gak nyaman bagi dia.
melumah pegel, miring yo gak enak, mengkur gak iso. Jalan kemana-mana gembol anak, ngengek dodok biasanya kan nyaman, kesenggol yang namanya perut, keganjel, gak nyaman. Duduk pun terbatas, kemudian berat yang ia bawa, kalsiumnya dimakan sama anaknya pula, darahnya pun dimakan sama anaknya pula. Betul kata Allah, wahnan ala wahnin wa fisal fi amaini, disusuin 2 tahun lengkap. Ibu kalau nyusoni Pak, gampang lapar. Allah kasih ibarat kedua orang tua kita, yang Allah kasih gambaran para ibunda kita. Kita tetap anak kita aja. Kalau kita punya anak, misalnya contoh ya, kasih cuti istri kita, Dek, dinoi kita rawat ya anakku. Sampeyan rasakno Pak, anak rewel, gawe susu, ket turu, melek meneh gara-gara rewel. Engko mari ket turu ngising bisa. Ket turu ngompol meneh pisan. Bolak-balik gawe iso turu jenengan. Setelah kemudian tengah malam kita mulai tidur, mulai merasakan beratnya dalam satu hari kerawat anak kecil. Apalagi sekian hari kita miliki, super duper beratnya tentunya. Adzan dulu, silakan adzan dulu aja sekolah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Jabat sekali Allah muliakan seluruhnya. Dalam surat Luqman ini Allah kasih gambaran tentang perjuangan ibunda kita. Dalam artian seorang suami pun ketika mencoba untuk merawat anak-anaknya yang kecil dalam 1 hari 2 hari saja merasakan capeknya luar biasa. Bayangkan ibunda kita berapa tahun merawat kita dari kecil hingga kemudian bisa mandiri tanpa lelah. Mungkin sahabat cuma ya Allah legore isturu anakku, itu tok sambatannya biasanya. Tapi melihat anaknya tidur lega dalam hatinya sampai menangis dia. Bangga punya anak yang pintar, bangga dengan anak yang cerdas, bangga punya anak yang lincah. Mungkin nakal, satu hal Pak, banyak orang tua itu sambat anaknya nakal karena apa? Banyak akal. Dikancingi oma ben gak metu iso ojol lah biba. Pernah jarang punya anak seperti ini? Atau sampai seperti itu bahkan ngalami mboten kira-kira dikancingi oma gak oleh metu nak turu mari tuhur turu gak oleh metu gak ada tulin dikancing omai kemana merapat tapi si iso ojol anake emak itu buru anake pelan-pelan ojol pisan gambar kecorok tuh menjelang maghrib. Itu terjadi. Jangan dikira mak kita marah betul marah, mangkel tapi satu hal, begitu jangan tidur mak itu bangga, bapak pun bangga. Nakal anakku buyar, dan nakal cik pinter cancang luisan, wis ditaleni kok ngono ucul jan anakmu itu. Nek gak pinter gak mungkin semacam itu. Sama saudara yang berikutnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyatakan dalam satu kalimat ini dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Beliau menyatakan sebuah pertanyaan pada kalangan sahabatnya, beliau menyatakan, "Maukah di antara kalian aku berikan tahu tentang dosa besar yang paling besar?" Pada karamin huma uququl walidain, hingga kemudian disebutkan di sana dosa yang membinasakan di antaranya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ingat, Bapak memuliakan, dua dosa. Yu'ajjalahumma Allah azza wa jalla fi dunya uqubatuhuma. Di mana dua dosa ini Allah segerakan ukubahnya, akibatnya di dunia. Gak usah di akhir dunia aja. Yang pertama al-baghy. Ketika orang berbuat zalim, seseorang tolong hati-hati lisannya, tingkahnya, dan sekali-kali berbuat zalim pada orang lain. Terlebih lagi mengambil harta atau hak orang lain. Tolong hati-hati. Dalam artian apa? Orang zalim semacam ini mungkin dia punya kekuasaan, dia punya kekuatan, tapi satu hal, doa orang terzalimi tanpa ada hijab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian Allah persegerakan yang namanya ukubahnya tanpa terkecuali. Yang kedua, wal uquq, yaitu dosa durhaka kepada orang tua. Banyak para anak-anak kurang ajar kepada kedua orang tuanya, langsung kalau kasih cash di dunia. Sambil contoh misalnya, ini para anak muda yang mungkin telah mencapai usia SMP, SMA atau mahasiswa. Misal godaan pergaulan itu kan banyak. Di WA temannya, yuk metu yuk malam minggon, yuk keluar yuk sesukan libur, yuk keluar yuk jelang Ramadan, misalnya gitu. Emak bilang, kemudian emak kita menyatakan, le gak usah metu, dok gak usah metu, kita melawan, berangkat. Kira-kira ada sesuatu gak biasanya? Ada sesuatu gak biasanya kira-kira? Kadang-kadang ada sesuatu dan itu besar kemungkinannya. Termasuk ada satu kisah tentang seorang anak yang terlibat dalam dunia narkoba, hingga kemudian secara diam-diam
ia mengambil surat tanah atau surat rumah dari emaknya untuk ia gadekan di Bank Dedil. Tahu Bank Dedil jenengan? Tahu Bank Dedil enggak jenengan? Karena ada bank konvensional, ada Bank Dedil, bank cilik-cilik itu Bank Dedil istilahnya itu. Tahu Bank Dedil dikreditkan gitu. Cari emaknya di surat tak gadekno bu wis gak usah kenyangkem. Emaknya gak rido. Baru malam hari itu malam dia nangis, paginya dijemput sama kepolisian. Gak suwe-suwe sudah. Ini gambaran kecil bahwasanya bagaimana Allah sebut ukubah bagi para orang-orang yang durhaka pada orang tua itu gak suwe-suwe, langsung Allah kasih cash di dunia, gak perlu lama-lama. Dalil yang berikutnya, waqala alaihi salatu wassalam, ridallah fi ridal walidain. Ridallah fi ridal walid. Ridhonya Allah di ridhonya al-walid. Para ulama menjelaskan al-walid ini adalah dua orang tua kita, imal ab wal entah itu ayah maupun ibunda kita. Wa sakhatullahi fi sakhatil walid, dan murkanya Allah azza wa jalla seiring dengan murkanya kedua orang tua kita. Tadi saya menyampaikan menceritakan, tolong misal ayah kita kah, ibunda kita kah salah langkah, salah muamalah kepada anak-anaknya, hingga kita merasa ibu kita gak adil, kita merasa ayah kita gak adil, ayah kita zalim sama kita. Misal mata kita melihat nyinyir, apa mata nyinyir gimana? Kita tunjukkan mata kita pada orang dengan kalimatnya mata yang gak enak itu apa? Istilah dalam bahasa kita apa istilah? Bukan beringis, sinis. Barakallahu fikum. Dengan mata sinis. Ingat, kalau orang tua sudah murka, itu mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tolong dihindari, wallah dihindari. Saya tadi menyatakan Pak, membuka kemungkinan orang tua kita salah bersikap, salah mencari jalan hidup, atau mencari yang namanya jalan kehidupan dia, mungkin jalannya salah di mata Allah Subhanahu wa taala, mungkin karena keawaman atau mungkin karena masalah nafsunya juga. Di sini pula kadang-kadang salah dalam satu hal dengan anak-anaknya, nyikapin A, B, C beda banget sama D. Anak 4 yang di luar biasa diperhatikan luar biasa, A, B sama C gak direken sama sekali, atau mungkinan yang B direkennya luar biasa, A, C, D gak direken. Ada orang semacam ini. Sejelek apa orang tua kita, dia punya jasa besar mata kita, mata Allah Subhanahu wa taala, tanpa terkecuali. Ada pertanyaan, jamaah sekalian? Hal min su'alin. Jelas kira-kira? Silakan. Untuk berbakti pada orang tua, apakah untuk anak laki atau perempuan? Dua-duanya. Cuma untuk anak perempuan ada batasan. Apa batasannya? Begitu ia akad nikah, maka tanggung jawab di tangan para suami. Sambil contoh, saya menikahi anak mertua saya, maka begitu saya akad nikah dengan mertua saya, beliau serahkan istrinya, beliau serahkan anaknya pada sebagai saya untuk istri saya. Semenjak saat itulah istri saya tersebut, anak mertua tadi, di bawah tanggung jawab saya. Dalam artian ketaatan istri untuk saya lebih besar daripada ketaatan daripada orang tuanya. Tapi untuk anak laki-laki sampai usia kapanpun, sampai ia meninggal dunia, setelah ia wafat maka tuntas pengabdian pada orang tua. Tapi selama nyawa masih ada, dia punya kewajiban bakti kepada kedua orang tuanya yang dimiliki. Untuk para anak laki-laki seperti saya panjenengan, mutlak sampai kapanpun itu. Keadaan apapun tetap mutlak. Barakallahu fiik. Seperti itu Pak ya. Yang lain? Soal yang lain? Cukup kira-kira? Kurang berapa menit adanya? Komatnya? Kabaki minal waktu. Ya Yahya. Kabaki minal komat. Khalas ya nih? Barakallahu fiik. Sekian dari kami, kurang lebih menokol qali hada, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak saya minum ya? Biar untuk antum ya. Satu pertanyaan ngomong terus. Sekali lagi.